Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Wulandari dari kelas 4 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbankan syariah. Yang pertama adalah pengertian dari perbankan syariah itu sendiri. Apa sih itu perbankan syariah? Baik, perbankan syariah adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu kepada syariat Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari bank syariah. Yang pertama, pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya, dalam mengelola perbankan syariah itu harus sesuai dengan hukum syariah atau berpedoman kepada Al-Quran serta hadis. Yang kedua, nisbah sebagai pengganti bunga. Dalam memberikan keuntungan kepada nasabahnya, perbankan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil atau biasa disebut juga dengan nisbah. Yang ketiga, memiliki dewan pengawas syariah. Dalam melakukan setiap kegiatannya, perbankan syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah. Apa sih itu DPS? DPS adalah Dewan Pengawas yang mengawasi perusahaan apakah perusahaan tersebut sudah mematuhi prinsip syariah, baik dari produk maupun kegiatannya. Yang keempat, tidak ada spekulatif pada transaksi keuangan. Maksudnya adalah dalam setiap transaksi dalam perbankan syariah itu harus jelas, entah itu takarannya ataupun produknya, semuanya harus jelas. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengutamakan prinsip keadilan. Dalam artian nasabah dan bank itu memiliki posisi yang sejajar sebagai mitra untuk bekerja sama dalam memperoleh keuntungan yang halal serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai akad pada bank syariah. Akad pada bank syariah ini ada dua. Yang pertama akad sosial atau tabaru. Akad sosial atau tabaru dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pinjaman atau qard. Pinjaman atau qard adalah dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima tanpa menambahkan imbalan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak. Yang kedua ada titipan atau wadiah. Wadiah adalah penitipan barang atau uang antara nasabah dengan bank syariah. Tujuan akad ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang serta uang yang telah dititipkan. Yang ketiga ada wakaf. Wakaf adalah kegiatan melepas harta yang diwakafkan dari pemilik wakaf. Selanjutnya ada akad komersial atau tijarah. Ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jual beli atau murabahah. Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harta belinya dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah adalah akad yang digunakan untuk kerjasama suatu usaha antara pihak pertama dan pihak yang menyediakan seluruh modal dan kedua pihak selaku pengelola dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga ada sewa atau ijarah. Ijarah adalah penyediaan dalam rangka memindahkan hak guna dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya adalah produk perbankan syariah. Yang pertama penyimpanan dana. Produk simpanan itu seperti tabungan, giro, deposito yang memakai prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kedua adalah penyaluran dana. Produk pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti murabahah, istisna, dan salam. Bagi hasil contohnya seperti mudharabah, musyarakah, serta ujro dan upah. Yang ketiga ada jasa keuangan. Produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah seperti wakalah, kafalah, hawalah. Contohnya seperti transfer, clearing, inkansol, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pembahasannya terakhir mengenai apakah bank syariah itu sudah 100% menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Menurut Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, bank syariah ini saat ini belum menerapkan praktek syariah secara 100%. Hal tersebut disebabkan bank syariah masih menerapkan praktek riba dalam perilaku keuangannya.
Bank syariah hingga saat ini hanya menerapkan 30% praktek syariah. Adapun praktek syariah yang telah dilakukan adalah menghapus bunga bank. Hingga saat ini, perbankan syariah hanya menerapkan 30% praktek yang berprinsip murni syariah. Adapun praktek yang dilakukan bank syariah yang sesuai dengan prinsipnya yaitu menghapus riba ataupun bunga bank. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.